Salam guru penggerak, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara 1.1.A.9 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Dian Yudiana Senjaya, calon guru penggerak Kabupaten Kuningan angkatan ketiga, unit kerja SD Negeri 1 Cipedes, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Salam dan bahagia. Panduan pertanyaan yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu niat mulia anak datang ke sekolah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya percaya anak telah diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang ketiga, ruang kelas adalah rumah guru sehingga lebih mendominasi di kelas. Yang keempat, kurang memperhatikan penampilan visual guru saat di tempat kerja. Yang kelima, mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, ada suatu perubahan dari pemikiran atau perilaku saya. Yang pertama, saya sangat optimis. Ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya. Ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata, bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Saya selaku guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Yang kedua, saya percaya anak telah diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran, namun saya belum melakukan kesepakatan kelas dan refleksi apakah murid merasa telah diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran. Saya melakukan apresiasi terhadap siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya selalu berusaha untuk melakukan refleksi sebagai cerminan diri sehingga mempelajari menjadi lebih baik dan menyenangkan dengan cara kontekstual dan penilaian agar tumbuh friend state, kondisi pertemanan yang akan menumbuhkan kepercayaan, loyalitas dan integritas dan komitmen. Yang ketiga, kelas adalah rumah murid. Fisik ruang kelas memang memengaruhi kedinamisan, tetapi ada yang lebih penting yaitu karakter atau atmosfer belajar di kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa saya harus menjadi tamu yang baik di rumah murid-murid. Begitu melangkah ke ruang kelas, ada tanggung jawab moral di kaki langkah pertama untuk menghormati murid sebagai tuan rumah dan memberikan yang terbaik sehingga tidak mendominasi saat pembelajaran. Keempat, kecerdasan fisik atau physical inteligensi. Penampilan guru sangat memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Kecerdasan fisik perlu diperhatikan oleh saya sebagai guru karena anak secara visual lebih bermakna melihat dan mudah memahami visual saya dengan rapi dan menarik. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama yaitu hal yang pertama saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Yang kedua, melakukan asesmen diagnosis awal dan asesmen diagnosis berkala untuk mengetahui perkembangan kognitif dan non-kognitif, mengetahui kendala belajar murid serta melakukan tindak lanjut dan evaluasi.
Yang keempat, menumbuhkan kecintaan dan kedekatan murid dengan guru dan orang tua, merdeka belajar dan kolaborasi. Baik, saya akan refleksikan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam bermasyarakat, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Anak harus menjadi pusat dalam pembelajaran, memandang anak dengan rasa hormat, guru dan murid sejajar. Dalam dunia pendidikan, anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani. Guru harus memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Di antaranya, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Mengedepankan kemerdekaan belajar, pendidikan harus holistik dan seimbang agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan sehingga melahirkan insan-insan yang bijaksana. Demikianlah koneksi antara materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.